Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ferliadinata, NIM 31422132 dari kelas manajemen 22D. Di dalam video ini, kami menjelaskan tata cara pelaporan pajak SPT tahunan untuk pribadi. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perpajakan. Selanjutnya, perkenalan dari teman-teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atok Priwahyudi dengan NIM 31422167 dari anggota kelompok 5. Saya dari kelompok 5, nama Anas Satori, NIM 314222035. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Jihad dengan NIM 314222165. Saya kelas manajemen 2022D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perpajakan. Terima kasih. Nama saya Muhammad Sobi Habib Fahrin dengan NIM 314222124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fatia Lima, saya dari kelompok 5. Nama saya Wanda Sifila Solika, NIM 314222155. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS perpajakan. Selamat menyaksikan. For pilih e-filing dan klik buat SPT. Kemudian akan muncul beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh kawan pajak, dan jika sudah sesuai, klik buat SPT 1770S dengan formulir. Yang pertama, kawan pajak akan mengisi tahun pajak dan status SPT. Apabila kawan pajak baru pertama kali mengisi SPT untuk tahun tersebut, pilih isian normal dan kemudian klik langkah selanjutnya. Tahapan kedua, pada bagian A, isi data penghasilan final. Klik tambah dan isi sesuai dengan jenis penghasilan, DPP, dan PPh terutama yang kita miliki. Klik simpan dan lanjut ke daftar harta. Pada bagian D, kita akan mengisi harta akhir tahun. Kita dapat mengklik harta pada SPT tahun lalu untuk memunculkan daftar harta pada pelaporan SPT sebelumnya. Klik tambah untuk penginputan harta baru, simpan, dan sesuaikan apabila ada penghapusan dan perubahan pada harta-harta sebelumnya. Kemudian lanjut lakukan hal yang sama pada bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan dapat mengklik utang pada SPT tahun lalu untuk menampilkan data pada pelaporan tahun sebelumnya. Klik tambah apabila ada penambahan utang baru, simpan, dan lanjut ke daftar tanggungan. Pada daftar tanggungan, lakukan hal yang sama, klik tanggungan pada SPT tahun lalu, akan muncul data pada pelaporan tahun sebelumnya. Klik tambah apabila ada penambahan data keluarga, simpan, dan klik selanjutnya. Tahapan ketiga, bagian A, isikan penghasilan ke dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan final, seperti bunga, royalti, sewa hadiah, keuntungan dari penjualan atau penghasilan, dan penghasilan lainnya. Pada bagian D, isi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti bantuan atau sumbangan hibah, warisan, bagian laba, klaim asuransi kesehatan, beasiswa, dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini nih yang paling penting. Pada bagian C, isi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Klik tambah dan kita akan mengisi data bukti potong baru, isi mulai jenis pajak sampai dengan jumlah PPh yang dipungut, yang seluruhnya didasarkan dari bukti potong yang sudah kita terima dari pemberi kerja. Setelah diisi, kita dapat mengklik simpan, dan apabila dengan tampilan seperti ini sudah tersimpan, kita dapat beralih ke step selanjutnya. Tahapan keempat, isi dengan status perkawinan, status kewajiban perpajakan, dan info suami atau istri jika diperlukan. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian A ya. Bagian A isi dengan penghasilan itu. Untuk kolom nomor 1, isi sesuai dengan bukti potong sudah kita terima ya. Pada bagian D, isi dengan status perkawinan dan jumlah tabungan sesuai dengan bukti potong yang kita terima. Dan secara otomatis akan muncul penghasilan kena pajak. Untuk bagian C, hanya perlu diperhatikan jika kawan pajak memiliki penghasilan dari luar negeri ya. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian D.
untuk bagian D14 hanya perlu diisi jika kawan pajak pernah membayar angsuran PPh pasal 25 ya. Pada bagian E, kawan pajak dapat melihat status SPT-nya, dan apabila nihil, kawan pajak dapat lanjut ke step berikutnya. Nah, jika status SPT kawan pajak kurang bayar, maka akan melanjutkan dengan langkah berikut dan lebih bayar seperti langkah berikut. Pada bagian F, hanya dikhususkan bagi kawan pajak yang secara rutin memiliki status SPT yang kurang bayar. Kemudian lanjut ke pernyataan. Nah, apabila seluruh data sudah diberikan dengan benar, lengkap, dan jelas, centang kolom setuju, dan kita dapat beralih ke step selanjutnya. Kawan pajak akan memastikan sebelum SPT-nya dikirim, mulai dari jenis formulir sampai dengan jumlah. Jika sudah, klik ambil kode verifikasi dan pilih pengiriman menggunakan email. Kode akan masuk ke email dan masukkan kode paspor berikut. Kemudian klik kirim SPT. Nah, apabila sudah berhasil terkirim, maka kawan pajak akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik yang dikirimkan melalui email.